Baik, kembali lagi bersama saya Henry di Catatan Pinggir yang bisa didengarkan di Spotify, iTunes maupun Google Podcast dan juga Anchor. Dan kita masih bersama dengan Mbak Umu Aziza. Mbak Umu, apa Yes. namanya? Ini apa namanya? Mbak Umu, tadi kan kita udah ngobrolin tentang progress life-nya Mbak Umu gitu ya, progress life-nya Mbak Umu. Nah, dalam perjalanan tersebut Mbak Umu pernah ngalamin kegagalan nggak sih Mbak Umu? Dan bagaimana cara ngadepinnya gitu? Iya, pernah nggak ya kegagalan? Kegagalan pertama itu saya skripsi nggak selesai-selesai gitu ya. Itu kan kegagalan ya. Niatnya 4 tahun. Bukannya itu keinginan. Itu sih namanya keinginan by accident gitu. Maunya sih 4 tahun lulus. Bayangan waktu sekolah SMA itu nanti kuliah 4 tahun lulus kerja mentereng gitu kan. Begitu kuliah ternyata enggak gitu, enggak lulus-lulus gitu. Dari saya lihat kegagalannya itu mencapai target untuk bisa lulus cepat. Nah, itu kan kegagalan pertama menurutku karena kita harus bernegosiasi juga dengan orang tua yang mengharapkan kita juga sudah selesai pada waktunya. Sebenarnya sih secara pribadi saya nggak merasa itu gagal gitu, tetapi gagal memberikan memenuhi target orang tua sih menurut saya gitu ya. Karena saya waktu itu sudah kemana-mana dengan passion yang saya punya, hampir saya tidak menyelesaikan kuliah itu gitu karena sudah senang kemana-mana gitu ya. Nah, tapi kan di sisi lain kita hidup dengan banyak pihak, terutama orang tua gitu. Itu yang menurut saya satu titik di mana saya merasa gagal memberikan target kepada orang tua sampai waktu itu saya belum lulus, bapak saya meninggal. Nah, itu saya merasa terpukul sekali karena saya merasa tidak bisa memberikan harapan beliau itu selesai gitu, wisuda di perguruan tinggi yang diharapkan gitu. Nah, itu dilala ini saya kan kuliahnya di perguruan tinggi yang menjadi kebanggaan ayah saya gitu ya. Dan itu beliau tidak bisa menghadiri karena beliau baru meninggal sebelum saya wisuda. Nah, itu menurut saya gagal gitu. Gagal membuat beliau bahagia. Nah, tapi ya itulah perjalanan hidup ya. Kita harus segera mengatasi hal itu gitu dengan hal yang lain. Kalau saya seperti itu. Itu gagal pertama yang saya lihat gitu. Tapi kan itu tapi itu kan kayak sekarang kan bisa ngomong kayak gitu karena udah lewat. Iya kan? Sekarang udah bisa ngomong gitu karena udah lewat. Nah, pada saat itu ngadepinnya piye, Mbak? Ya pada saat itu ya saya sebenarnya marah juga pada diri sendiri gitu. Kok enggak kemarin-kemarin segera diselesaikan gitu. Padahal setelah itu ya udah saya berjanji agar segera cepat selesai. Cuma 1 minggu menyelesaikannya ternyata gitu. Selesai 1 minggu saya selesai gitu, kemudian udah wisuda, kenapa nggak kemarin-kemarin ya gitu ya. Sudah gitu, yang beliau sudah tidak ada, tapi saya berjanji bahwa saya tetap menyelesaikan itu dan mempersembahkan itu kepada beliau gitu. Ya the life must go on kan kayak gitu. Beliau sudah tidak ada tapi kan di alam sana beliau masih ada dan pasti melihat. Dan saya tahu beliau bahagia gitu karena sempat mendatangi saya gitu ya. Nah, itu ruh gitu kan masih hidup itu sempat mendatangi saya dan beliau sudah merasa bahagia, wajahnya udah happy, ya sudah gitu. Kalau menurut saya sih ya gagal itu pasti ada, tapi ya jangan kemudian mendayu haru biru gitu ya dengan kegagalan itu gitu. Kan ada hal lain yang kita nggak gagal gitu. Oke. Nah, gagal kalau dulu kan life must go on, I have to finish it gitu. Kalau sekarang mungkin aku gagal, aku healing. Ya, healing gitu. Aku healing ya. Iya. Oke, Mbak Umu, Mbak Umu kan adalah bekerja di ranah sosial gitu. Di ranah sosial, kemudian dalam perjalanannya menemukan mungkin juga obstacle, salah satunya tadi dalam kehidupan ada kegagalan dalam menyelesaikan skripsi gitu. Nah, apalagi kalau dealing sama manusia, kembali ke segmen pertama tadi, dealing sama manusia ini kan pasti ada angel-angelnya gitu, ada kesulitan-kesulitannya gitu kan. Pasti ada, apakah pernah sih ngerasain frustasi gitu ngadepin wong gitu, manusia gitu? Wah, iyalah.
Pasti itu kan dinamikanya kalau kita bergerak di ilmu sosial Mhm, atau mhm, di aspek sosial kan seperti mhm, itu yang mhm, kita hadapi beragam karakter, mhm, beragam mhm, cara berpikir gitu. mhm, Kalau dalam kaitannya dengan hal itu, kegagalan saya itu saya pernah merasa gagal merubah atau mengembangkan mindset mhm, mindset tim ya gitu. mhm, Mindset mhm, tim itu bukan tim saya sendiri tetapi the whole organisasi gitu ya. Baik itu pimpinan top kita ataupun fungsi-fungsi lain di sekitar kita. mhm, Kemudian juga para pihak di luar kita yang mhm, mempunyai cara berpikir yang tidak pas dengan kita kayak gitu. Nah, itu kan cita-cita orang sosial itu kan mhm, menyamakan mindset gitu ya. mhm, mhm, Apalagi mhm, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan manusia itu mindset menurut saya. mhm, Nah, itu mhm, saya merasa gagal juga sih di mhm, beberapa sisi, mhm, terutama malah di internal organisasi itu saya merasa kok mindsetnya begitu ya gitu. Nah mhm, dalam mhm, konteks ini saya kan banyak bergerak di corporate social responsibility ya atau mhm, CSR gitu mhm, ya. mhm, mhm, Nah, mindset utamanya CSR kebanyakan orang itu adalah memberi, kemudian mhm, donasi, mhm, mhm, sponsorship gitu ya. mhm, Padahal kan mhm, sebenarnya nggak seperti itu gitu. CSR kan mhm, luas gitu. mhm, Menanamkan mindset bahwa kita perlu mengembangkan konsep CSR yang lebih luas, mhm, yang lebih bisa mengembangkan kehidupan masyarakat sekitar itu luar biasa itu struggle-nya gitu ya, mhm, luar mhm, biasa tantangannya kayak gitu. mhm, mhm, Challenge-nya luar biasa menurut saya dan saya masih merasa belum berhasil sepenuhnya di mhm, situ. mhm, Berhasil berhasil sih di sebagian, tapi juga mhm, mhm, sebagian yang lain masih belum berhasil. Dan mhm, menurut saya itu hal yang paling penting, itu mhm, adalah mengembangkan mindset gitu. mhm, Nah, itu mhm, sampai mhm, sekarang saya masih ada ini ya, apa namanya, merasa masih belum selesai mhm, di situ mhm, gitu. mhm, mhm, Gitu. Nah, ini biasanya bertabrakan dengan idealisme ya. mhm, Kadang-kadang mhm, idealisme mhm, kita, kemudian konsep-konsep yang kita pahami dimaknai berbeda mhm. gitu. Itu menggemaskan gitu. Menurut saya itu PR Oke. saya yang kalau bisa dikatakan gagal ya masih gagal lah, artinya belum Mhm. sepenuhnya selesai. Ya pasti Be nggak mungkin ya semuanya selesai. full gitu, semua orang terus tiba-tiba ngerti semua kayak gitu ya, Heeh, gitu. Itu PR heeh. saya masih sampai Eee, sekarang le masih ada. lebih gampang baca buku kali ya, dibandingkan melakukan mendorong sebuah perubahan? Iya ya, membaca buku itu kan untuk diri kita sendiri ya. Mhm, Nah, mhm. kalau kita habis membaca buku dan tidak melakukan sesuatu, itu kan berarti ya nggak ada perubahan gitu. Mhm, mhm, Ya hanya kita aja yang paham. Nah, di situ mhm, titik poin yang penting gitu. Nah, itu mhm, yang saya masih merasa banyak PR kalau bisa disebut kegagalan gitu. Saya baca mhm, bukunya begini, realitasnya begini, orang diajak mhm. begitu, begini Jadi yang begitu salah kok yang yang mana nih? Orangnya atau bukunya yang salah ini? buku atau saya nih. Atau entar jangan-jangan saya yang salah nih? Iya, kayak gitulah. Jangan-jangan saya yang salah nih baca buku dan menerjemahkannya kayak gitu. Oke, oke. Nah, kalau aku pernah tuh dalam satu situasi ya, pernah mungkin dulu banget nih 20 tahun yang lalu kali ya. Ada rekan kerja gitu minta tolong, bikin apa, lupa ya waktu itu mungkin kayak presentasi atau apa gitu. Sebenarnya saya lebih suka adalah mengajarin dia cara bikinnya, Hmm, sehingga dia bisa mengerjakan untuk pekerjaan dia berikutnya gitu yes. kan. Dibandingkan tak kerjain mungkin lebih Oh cepat, iya, betul, habis itu kasih gitu kan. betul. Tapi kan abis itu dia akan demanding sama saya, akan balik lagi ke meja saya, "Eh tolong dong, ini dong, ada tolong dong." Heeh. Jadi apakah pemberdayaan tuh mirip kayak gitu Mbak kasusnya? Iya, betul, betul, Mmm, betul sekali. Pertama yang harus dilakukan itu kan sebenarnya soal mindset ya. mhm, mhm, Mindset mhm, pemberdayaan itu apa gitu. mhm, Apakah kalau sudah kita memberikan peralatan kerja itu dianggap sudah memberdayakan? mhm, Apakah mhm, kalau kita sudah memberikan modal yang cukup itu sudah kita bisa bicara pemberdayaan ekonomi kayak gitu. mhm, mhm, Padahal belum, itu sih mhm, baru pemberian mhm, gitu, mhm, pemberian modal gitu. mhm, Nah, pemberdayaan ya seperti itu. mhm, Tim kita membuat PPT seadanya dan menurut kita tidak tepat, maka kita ngasih
clue-clue gitu mana yang perlu diperbaiki. Kalau membuat PPT power presentation gitu ya, PowerPoint presentation itu seperti apa? Tulisannya mesti eligible, tulisannya mesti poin-poin, bukan kalimat dan sebagainya. Walaupun berkali-kali bolak-balik ke kita balikin lagi. Kalau kita kerjakan sih mungkin sebentar selesai. Sama pemberdayaan juga begitu. Kalau kita mau cepat selesai, orang kelaparan kasih sembako selesai gitu. Tapi besok dia makan apa? Padahal dia punya lahan di depan rumahnya yang kosong gitu ya. Daripada ditanamin bunga kan lebih baik ditanamin singkong misalnya, atau ditanamin ubi di mana daunnya itu bisa dimasak sehari-hari, ubinya bisa diambil suatu saat nanti. Nah, itu melelahkan gitu ya. Sebenarnya itu program-program pemberdayaan itu melelahkan, seperti halnya kita Henry tadi bilang ngajarin orang bikin PPT itu melelahkan berkali-kali, kadang gemes gitu ya, bukan bisa gitu ya. Tapi itulah seninya gitu. Kalau kita memang mempunyai mindset pemberdayaan, maka kita perlu mereview kembali apa-apa yang kita berikan itu hanya sekedar memberi. Memberi itu yang kayak charity gitu ya. Pokoknya hari ini selesai kita kasih makan, tapi besok ya kita kasih makan lagi kayak gitu. Banyak kok orang baik yang bisa kita mintain gitu. Tapi kan mereka menjadi tergantung kepada kita. Nah, itu prinsip menurut saya, prinsip pemberdayaan itu adalah bagaimana kita menciptakan situasi yang tidak tergantung kepada siapapun. Itu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman masyarakat yang bekerja sama dengan saya. Tidak boleh ada ketergantungan. Kita yang harus putus ketergantungan itu terhadap perusahaan A, perusahaan B, pemerintah A, pemerintah B, teman-teman A, teman-teman B, itu tidak boleh ada ketergantungan di situ. Nah, bagaimana caranya? Ya harus bisa sendiri kayak gitu. Kalian bisa sendiri. Wah susah Bu, susah ya. Kalau kalian bilang susah, ya pasti akan susah selamanya. Maka jangan bilang susah, tapi bisa. Kalau bilang bisa, itu pasti akan bisa gitu, mencari jalan kita. Itu sudah banyak sih, saya senang sama teman-teman gitu ya, terutama di masyarakat di mana saya terlibat pemberdayaan gitu. Awalnya seperti itu, nggak bisa Bu, soalnya gini. Kalau kamu bilang nggak bisa, nggak akan bisa. Coba dibalik kalimatnya, bisa, pasti bisa, pasti kamu akan menemukan jalannya. Nah, itulah pemberdayaan kayak gitu menurut saya seperti itu. Nah, kalau bicara pemberdayaan, hubungannya sama CSR apa kan? Mungkin corporate perusahaan ini kan, kalau perusahaannya, kalau perusahaan aku tidak bertanggung jawab untuk memberdayakanku. Mungkin aku memberdayakan, bukan memberdayakan ya, apa namanya? Memperdaya kamu mungkin lebih tepat dibanding aku memberdayakan kamu gitu ya. Iya. Ayo kamu tanam ini ya, misalnya tanam jagung ya, nanti kasih ke saya, nanti pasti saya beli, aman kamu? Ya, bisa jadi misalnya seperti itu. Iya, itu bisa jadi. Yang penting kan kita bisa memberitahu bagaimana cara menanam jagung yang benar, yang baik, dan bagaimana yang memenuhi syarat untuk bisa kita ambil. Tapi kan kita mengajarin mereka untuk bisa menanam jagung yang benar, yang baik, yang memenuhi syarat gitu kan. Jadi tidak asal tanam jagung gitu. Nah, itu bukan pekerjaan yang mudah ya gitu, karena kembali ke mindset, gini aja sudah bisa kok, ngapain harus begitu gitu. Nanam jagung itu biasanya kami seperti ini sudah beres kok, kenapa harus berubah caranya. Nah, itu proses dibalik itu yang menurutku itu malah benar-benar itulah pemberdayaan gitu ya malah prosesnya itu nggak tampak, tapi justru disitulah inti dari pemberdayaan. Bolak-balik ke masyarakat, bolak-balik ditolak, bolak-balik kita jalan, tetap masuk seperti itu, sampai mereka mempunyai mindset, oh iya ternyata memang perlu sesuatu untuk memperbaiki hal yang sudah ada, kayak gitu. Nah, itu menurut saya hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengembangkan mindset. Saya tidak mengatakan merubah mindset ya. Tidak selalu mindset saya yang paling benar. Bisa jadi mindset orang lain juga lebih benar. Jadi mengembangkan mindset, artinya mindset kita itu perlu open gitu, agar kita bisa menerima perkembangan yang ada, pengenalan baru yang ada di sekitar kita. Itu juga struggle loh bagi saya pribadi gitu ya, mengembangkan mindset gitu. Pasti teman-teman di sekitar kita, masyarakat sekitar kita, stakeholders di sekitar kita itu juga
struggle merubah mindset kayak gitu. Tapi itu pertama yang perlu kita lakukan. Bagaimana mengembangkan mindset gitu, agar mindsetnya itu berorientasi pada pengembangan potensi diri sendiri. Nah, Access the potentials. Iya, baru langkah kedua. Bagaimana bisa mengembangkan potensi itu? Mengembangkannya ya mengajak mereka menemukan dulu potensi mereka apa gitu kan. Menemukan, tidak selalu kita bisa loh melakukan potensi yang mereka punya gitu ya, tapi mengajak mereka menemukan, kemudian setelah itu kita ajak mereka berpikir bagaimana potensi itu bisa diolah, dikembangkan sehingga mereka itu bisa hidup dari situ. Hidup itu tidak harus itu bermakna ekonomi ya, tetapi mempunyai kemampuan sosial di situ, dan itu membuat mereka tidak bergantung pada apapun. Nah, itu proses yang tidak bisa cepat, tapi perlu kesabaran gitu ya. Itu sih seninya menurut saya di situ ya, pemberdayaan itu gitu. Bolak-balik kayak gitu. Nah, kalau di ranah apa namanya, non profit mungkin masih bisa sabar gitu ya. Tapi kalau di ranah corporate itu kan, apakah kesabaran itu bisa ditunggu gitu? Kadang-kadang kan gini, kamu butuhnya kapan? Aku nggak butuh besok, aku butuhnya kemarin. Sering begitu kan? Kalau di corporate kan melakukan deadline-nya kapan? Pasti nggak besok, pasti kemarin deadline-nya gitu. Iya. Nah, ini berhubungan sama pemberdayaan ini kan, jadi agak bertolak belakang gitu, Mbak. Betul sekali. Memang itu juga salah satu tantangan ya kalau kita di corporate ya, kita mau melakukan pengembangan masyarakat kayak gitu. Ada target, biasanya kita menyebutnya targetnya adalah kita mendapatkan social license to operate. Nah, kalau corporate hanya berhenti di situ, ya sudah, ngapain repot-repot? Yang penting masyarakat menerima kita, mereka minta apa kasih, gitu kan? Mereka minta apa kasih, kayak gitu. Minta jalan, buatin jalan. Minta sekolah, buatin sekolah. Minta makan, kasih sembako. Selesai, dan kita diizinkan untuk masuk gitu. Tapi begitu itu selesai, mereka akan minta lagi, karena mereka bergantung kepada kita dan perusahaan juga bergantung kepada mereka. Kayak gitu. Nah, di dalam konteks corporate ya, hal yang memang kita sebutnya sih biasa kalau di corporate nyebutnya win gitu ya, itu perlu dilakukan. Jangka pendeknya itu bagaimana kebutuhan masyarakat dan kebutuhan corporate itu ketemu gitu. Tapi komitmen untuk bisa membuat mereka berdaya itu tetap harus dilakukan, dan itu bisa dilakukan tidak menggunakan dana yang besar gitu, hanya butuh kesabaran. Dan itu nanti juga akan membuat corporate itu aman mendapatkan social license to operate-nya, karena masyarakat sudah trust ke kita. Trust bagaimana ternyata corporate ini memberikan bekal yang jauh berjangka panjang, baik kepada masyarakat yang saat ini hidup maupun pada generasi berikutnya, karena mereka diajari corporate untuk menemukan potensi mereka dan bisa mengembangkan itu sehingga bisa berjalan bersama dengan corporate, bahkan bisa terlibat di dalam operasional corporate. Nah, konsep pemberdayaan jadi nggak berlawanan dengan corporate, karena tujuan corporate biasanya kan dapat social license to operate kok gitu. Ngomongnya sih komitmen untuk sosial, iya, well itu memang iya gitu. Tapi paling utama kan tidak, operasinya ini tidak terganggu, operasinya diterima masyarakat. Nah, kalau hanya sekedar itu ya gampang. Tapi kalau tidak diganggu, diterima, bahkan dianggap menjadi anggota masyarakat, itu nilai plusnya gitu. Karena apa? Apa karena corporate ini adalah juga individual yang di corporate, kemudian corporate-nya juga adalah bagian dari masyarakat, sehingga harus berjalan bersama. Karena kan kalau tadi butuhnya kapan? Butuhnya kemarin. Aku nggak bisa nunggu lama. Pokoknya targetnya begini, dan aku orientasinya profit kok. Aku nggak bertanggung jawab sama kehidupanmu gitu kan. Aku bertanggung jawab sama pemilik saham, investor gitu. Jadi kenapa sih corporate ini harus ikut bertanggung jawab dan harus membuat sekitar harus berdaya? Ya, komponen di corporate itu kan tidak hanya mesin ya. Kalau mendapatkan profit itu kan pasti juga ada orangnya di situ ya.
katakanlah corporate yang sangat berbasis pada digitalisasi, katakanlah teknologi, katakanlah pasti ada manusia di situ yang terlibat. Ada manusia di balik semua teknologi. Itu satu, berarti ada people di situ. Gitu. Yang kedua, teknologi ini kan pasti membutuhkan ruang, dan ruang ini pasti berkaitan dengan kehidupan. Kehidupan adalah lingkungan. Jadi pasti corporate ini akan mengambil lingkungan. Nah, dari sisi itu kita sudah melihat sebenarnya mau nggak mau corporate itu harus memikirkan, kalau profit ya pasti ya profit. Untuk mendapatkan profit dia harus mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Untuk bisa mendapatkan sumber daya manusia yang baik dia harus mengembangkan teknologi. Agar teknologi ini bisa jalan dia perlu ruang. Nah, jadi 3 hal ini sudah masuk. Corporate harus memikirkan profit, memikirkan people, maupun memikirkan planet. Nah, kalau istilah CSR sekarang itu triple bottom line gitu ya. Nah, itu mau nggak mau itu pasti akan terjadi. Bagaimana corporate bisa mendapatkan sumber daya manusia yang baik kalau dia nggak memperhatikan sumber daya manusianya? Tidak digaji tapi disuruh memberikan profit gitu. Nah, bagaimana mereka bisa bertahan gitu ya? Oke, mungkin mau gitu, tapi kan nggak bertahan lama. Itu pasti nanti corporate juga tidak akan bisa mengembangkan profitnya, kan gitu ya. Demikian pula teknologi, kalau sumber daya manusianya nggak ditingkatkan, nggak diberikan hak-hak yang baik, diberikan ya prasyarat kerja yang baik, fasilitas kerja yang baik, ya teknologinya nggak akan jalan, nggak bisa maintenance dengan baik gitu kan. Nah, mau nggak mau corporate harus memikirkan profitnya, sosial maupun planetnya. Nah, terkait itu masih internal gitu. Nah, setelah itu kan kita melihat di luar ruangan itu ada siapa gitu. Siapa yang lewat di depan rumah kita, siapa yang lewat di depan kantor kita gitu. Kantor kita gitu kan kita. Ya. Nah, itu kan kita perlu melihat mereka juga karena barangkali yang lewat itu mau membeli produksi kita. Nah, kalau kita tidak memberikan produk yang baik yang menurut orang lewat tadi itu bisa memenuhi kehidupannya, yang mereka nggak akan beli. Berarti profit nggak bisa dikembangkan, kan kayak gitu. Artinya corporate juga harus memikirkan, siapa yang lewat di depan kantor kita, siapa yang hidup di sekitar kita. Ini nanti yang akan menjadi orang-orang yang bisa menjadi kayak pagarnya corporate gitu loh. Itu harus diurusin gitu. Diurusin gitu. Berarti nggak cuma pagarnya corporate, bukan green belt saja atau human belt gitu ya. Tapi juga jadi calon customer atau pembeli dari produk si corporate itu sendiri. Bisa gitu jadi. Ya? Bisa jadi begitu. Okay. Belum lagi kalau misalnya SDM kita internal kemudian berkeluarga dengan orang sekitar situ. Nah, kan jadi keluarganya corporate juga kayak gitu kan. Kita nggak bisa kemudian nonsen, saya nggak mau melakukan pemberdayaan kepada kalian. Nah, tidak. Pemberdayaan itu nggak harus rumit loh ya. Pemberdayaan itu misalnya orang yang lewat tadi kemudian menjadi calon customer kita, itu kita ajarin terkait dengan produk yang baik itu apa. Jadi customer yang baik itu apa? Itu udah pemberdayaan dan itu balik lagi ke corporate gitu. Intinya adalah kalau kita melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar maupun masyarakat internal corporate, itu akan kembali kepada kehidupan corporate itu sendiri. Kita sebut ya keberlangsungan corporate itu lagi gitu. Nggak bisa mereka hidup sendirian gitu, nggak bisa kayak gitu. Gampangnya gitu ya, kalimat-kalimat mudahnya sih. Iya. Ini kok omongannya makin panas, Mbak Umu makin bersemangat. Semangat. Langsung kayak pembicaraan makin dalam sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Nah, pertanyaan yang akan muncul lagi adalah apa sih yang men-trigger corporate harus melakukannya gitu ya. Kemudian tadi Mbak Umu bicara tentang trust, apakah trust ini bisa diukur? Karena corporate tadi butuhnya butuhnya kemarin, nggak besok gitu ya. Terus berkaitan sama cerita-cerita yang mungkin Mbak Umu alamin di balik keribetannya corporate. Kita lanjutin lagi setelah yang ini, Mbak. Oke, mantap.